Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Afni di sini di muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan judul peran orang tua dan menjaga kesehatan pada masa pubertas. Ya, siapkan lagi peralatan yang akan kalian gunakan. Catat materi jika memang perlu kalian catat dan simak baik-baik video yang akan Ibu sampaikan kali ini. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama mengetahui perilaku remaja saat pubertas, mengetahui peranan orang tua pada masa pubertas, mengetahui cara menjaga kebersihan pada masa pubertas. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Ya, perilaku dan sifat remaja pada pubertas kali ini biasanya sangat peka terhadap segala macam perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan perilaku, dan perubahan-perubahan sifat. Tentunya semua perubahan ini dipicu oleh yang namanya hormon. Ya, jadi kalian jangan perlu kaget, tidak usah kaget karena akan ada hormon yang berubah dalam diri kalian ketika kalian menginjak masa pubertas. Tenang saja, semua orang pasti akan melewati fase ini, tapi dalam fase ini ada yang muncul biasa-biasa saja, ada juga mungkin yang agak berlebihan. Ya, remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Dalam hal ini, sebagai remaja, kita harus bersikap bijak dalam menghadapinya. Misalnya, menceritakan segala sesuatu yang kalian rasakan kepada orang tua kalian. Disinilah orang tua kalian memulai berperan dalam menjaga kalian pada masa pubertas. Emosi yang berubah-ubah juga cenderung membuat remaja terikat dengan kelompoknya. Dalam hal ini pergaulan sangat mempengaruhi perilaku dan sifat kalian nantinya. Jadi hati-hati ya bergaul ketika kalian sudah mengalami masa pubertas. Berikutnya, nah ini yang perlu kalian ketahui, gimana sih sikap orang tua kalian ketika kalian menghadapi masa pubertas? Kalian boleh sharing kepada orang tua kalian masing-masing ya. Ya, yang pertama, orang tua kalian wajib memberikan waktu luang agar bisa berkomunikasi dengan anak. Jadilah guru terbaik pada masa pubertasnya. Ya, hal ini sangat diperlukan agar sebagai anak kalian akan merasa terbuka dengan orang tua kalian. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua diceritakan supaya orang tua kalian mengetahui perkembangan anaknya pada masa pubertas. Yang kedua, mengontrol pergaulan anak. Karena rasa ingin tahu yang berlebih, kalian sangat perlu untuk dikontrol dalam hal memilih teman, agar tidak terjerumus ke pertemanan yang membawa dampak negatif. Jadi, jangan langsung underestimate dulu kalau orang tua kalian melarang kalian untuk berteman dengan si A si B. Bukannya memilih-milih teman, tapi lebih kepada menjaga pertemanan kalian, menjaga teman-teman yang kalian pilih agar kalian tidak salah dalam memilih teman. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang perilaku yang baik dan buruk. Terkadang, anak remaja sulit membedakan perilaku yang baik dan yang tidak baik. Yang ada di pikiran mereka hanyalah perilaku tersebut menyenangkan untuk diri mereka. Nah, disinilah peran orang tua kalian untuk tetap mengontrol apa yang menjadi keputusan kalian. Berikutnya, yang keempat, berusahalah menjadi teman untuk mereka. Ya, orang tua kalian wajib untuk berusaha menjadi teman buat kalian. Jadi dalam kondisi apapun, kondisi seperti ini akan membuat kalian atau anak merasa nyaman dalam menyampaikan keluh kesahnya. Bahkan untuk bercerita hal kecil yang tidak penting sekalipun kalian pasti akan bercerita. Ya. Yang kelima, sikap orang tua terhadap anak pada masa pubertas adalah memberikan pujian atau masukan yang tidak berlebih. Ya, nggak lebay dalam memberikan pujian terhadap prestasi yang didapat oleh anaknya. Memberikan pujian atas prestasi yang diraih sangat diperlukan remaja. Karena kenapa? Karena mereka merasa dihargai atas usahanya. Namun, pujian tidak boleh berlebihan karena biasanya menyebabkan remaja tersebut besar kepala. Tidak hanya pujian, ketika kamu melakukan kesalahan, orang tua pun berhak untuk menegur dengan teguran yang pantas. Menjaga kesehatan remaja laki-laki saat pubertas. Ya, yang pertama, mandi 2 kali sehari. Jangan lupa untuk menggosok gigi secara teratur dan berkeramas. Memakai pakaian dalam yang nyaman, bersih, dan kering. Memakai pakaian yang menyerap keringat dan nyaman. Mencuci muka secara rutin. Ingat, memakai pakaian menyerap keringat itu karena pengaruh dari hormon. Ketika kamu pubertas, produksi dari keringat itu akan semakin berlebih.
Kemudian mencuci muka secara rutin juga sama. Produksi hormon yang berlebih akan menyebabkan muka kalian lebih sensitif dari masa anak-anak. Bagaimana dengan anak perempuan? Hampir sama, tapi ada beberapa poin yang berbeda. Ya, mandi secara teratur 2 kali sehari, menggosok gigi secara teratur, mencuci muka dan berkeramas, menggunakan pakaian yang menyerap keringat, memakai pakaian dalam yang bersih dan kering dan nyaman, tidak menggunakan alat kosmetik yang berlebihan. Jika sedang haid, hendaklah mengganti pembalut beberapa jam sekali agar terhindar dari bakteri dan jamur. Oke ya. Yang diperhatikan adalah poin tidak menggunakan alat kosmetik. Biasanya para remaja penasaran, ingin mencoba sesuatu, ikut-ikutan, dan akhirnya berujung fatal. Nah, inilah kalian perlu pendampingan orang tua. Kosmetik mana yang kira-kira available untuk kalian, yang kira-kira cocok untuk kalian, dan bagaimana cara membersihkan bagian kewanitaan ketika kalian sedang mengalami masa haid. Ya, silakan bertanya kepada orang tua kalian karena orang tua merupakan guru yang paling akan detail sekali memberikan pembelajaran untuk kalian. Untuk anak laki-laki juga silakan bertanya kepada ayah kalian ketika kalian sedang masa pubertas. Bertanya sebanyak-banyaknya karena orang tua kalian merupakan guru yang bisa menjelaskan secara detail tentang masalah pubertas kalian. Oke ya. Ya, jadilah remaja yang sehat, kuat, dan tangguh. Cukup sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya Bu Afni mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.